Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga saya Nabila Aditya dapat menyampaikan tausiah singkat walaupun hanya melalui video. Walaupun mungkin yang menonton belum tentu banyak, tapi Allah Maha melihat, malaikat mencatat, dan semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tausiah yang saya sampaikan yaitu merupakan tugas mata kuliah yang dibawa bimbingan dosen pengampu mata kuliah yang saya hormati yaitu Umi Karliana. Semoga ilmu yang diajarkan beliau menjadi amal dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang puasa. Apa itu puasa? Secara bahasa, puasa yaitu menahan diri, sedangkan puasa menurut istilah syariat yaitu menahan diri dari makan, minum, serta hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu semua niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari puasa itu bertakwa. Takwa. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan diri dari haus, lapar, tetapi juga bisa menahan emosi, menahan amarah dan menahan pandangan, dan juga menahan diri dari iri dan dengki. Sebelum kita lanjut, mari kita bersalawat bersama. Izin menggunakan video dari YouTube agar kita bisa bersalawat bersama-sama. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashhili zalimin bi zalimin wa ahrijna min baini Semoga dengan adanya kita bersolawat pada hari ini, semoga puasa kita makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita melihat fenomena yang terjadi di bulan Ramadan ini, masih ada yang makan, minum, baik itu secara sembunyi-sembunyi, bahkan terang-terangan. Baik itu di tempat rumah-rumah makan, rumah di warteg dan sebagainya, dan seolah-olah tidak terjadi, tidak sedang dalam bulan Ramadan. Teman-teman, kita tidak menghakimi orang-orang yang seperti itu. Mungkin bisa jadi dia dalam keadaan uzur, tetapi kalau makan dan minum tanpa
banyak alasan, itu juga tidak diperbolehkan. Bahkan memang ada orang-orang yang menganggap ini sebagai candaan, kayak kalau anak zaman sekarang menyebutnya mokel, yaitu makan pada siang-siang hari. Itu juga tidak diperbolehkan ya teman-teman. Apalagi kalau mengatakan kayak Allah cuma Maha Pengampun, tapi itu tidak diperbolehkan karena Islam itu mudah, tetapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Kadang juga ada oknum yang seperti ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada oknum yang misalnya yang terjadi ya teman-teman, dia siang-siangnya menghilang, tahu-tahu dia bersembunyi, kayak melihat kanan aman, melihat kiri aman, ada paman. Dan itu juga tidak diperbolehkan ya teman-teman. Padahal sebenarnya meskipun tidak ada paman ya teman-teman, tapi Allah itu maha melihat. Nah jadi hal yang di atas itu merupakan contoh saja. Jadi kita tidak boleh mencontohkannya karena itu tidak diperbolehkan dalam Islam ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, puasa itu melatih kita supaya berdisiplin, disiplin waktu, disiplin diri, dan disiplin lisan. Apa maksudnya Nabila? Jadi disiplin waktu itu kita kalau sahur itu ada waktunya. Kalau disiplin diri itu kita bisa menahan diri dari haus. Meskipun haus siang-siang, tetapi kita tetap menahan diri. Terus disiplin lisan. Apa itu disiplin lisan? Yaitu kita ingin marah, tapi ingat, oh iya kita sedang berpuasa, maka dari itu kita harus bersabar. Nah, yang paling berat itu bukan menahan lapar, tapi kadang menahan emosi. Kadang masih jam 10, jangan diganggu puasa, kadang seperti itu. Dan itu tidak diperbolehkan ya. Padahal yang bikin marah itu bukan karena lapar, tapi kurangnya sabar. Rasulullah SAW bersabda bahwa kita di bulan Ramadan ini dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka. Dan setan-setan itu dibelunggu. Kan ada hadis Sahih Bukharinya mengatakan seperti itu. Lalu mungkin kita bertanya, kalau setan dibelunggu, kenapa masih ada orang-orang yang berbuat maksiat? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui makna dari setan dibelunggu. Apa maknanya? Ulama menjelaskan bahwa ini bisa bermakna hakiki, yaitu setan benar-benar diikat, sedangkan majasi itu setan tidak berani menggoda, tidak leluasa menggoda umat muslim, karena umat muslim itu teman-teman sibuk dengan beribadah dan menahan diri dari hawa nafsunya. Nah, kenapa pintu surga itu dibuka? Karena inilah di bulan Ramadan ini menjadi amal soleh bagi kita semua untuk memperbanyak ibadah, karena di bulan ini manusia itu dipermudahkan untuk masuk surga, untuk mendapatkan amal-amal yang soleh. Dan kenapa pintu neraka itu ditutup? Karena ini menandakan berkurangnya maksiat pada bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita bertanya, jika setan dibelunggu, kenapa masih ada orang-orang yang berbuat maksiat? Jawabannya yaitu karena selain setan dari golongan jin, ada juga setan dari golongan manusia. Kenapa manusia? Ya, karena dia tidak bisa menahan diri dari hawa nafsu dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari puasa adalah membentuk pribadi menjadi lebih baik lagi. Jika sebelum Ramadan kita mudah emosi, mudah marah, sensitif dan sebagainya, maka kita harus lebih bersabar lagi. Jika sebelum Ramadan kita kurang disiplin, maka setelah
Ramadan kita menjadi lebih teratur lagi. Semoga dengan berpuasa kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana tujuan yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.